Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Seniman Hukum ya. Pada video kali ini saya ingin menjawab ya, karena banyak sekali orang yang bertanya, Bang, Pak, laporan polisi itu bayar nggak? Itu saya jujur ya teman-teman ya, saya kalau menjawab pertanyaan itu kadang saya bingung, tapi kalau saya tanggapi secara literatur misalnya itu juga kayaknya dia cukup rumit itu untuk memahami pesan itu ya. Jadi banyak dari khalayak umum ini kadang bertanya, Bang, ntar kalau bikin laporan polisi itu bayar berapa? Terus itu bayarnya sekali atau ada bayar-bayar lagi gitu ya. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman merasa dirugikan ya, dirugikan ini maknanya luas ya. Teman-teman meyakini bahwa atas kerugian tersebut ada dugaan tindak pidana ya, itu teman-teman datang saja ke kantor polisi ya, ke bagian SPKT ya. SPKT ini sentra pelayanan terpadu lah ya. Ini hampir semua instansi itu ada SPKT. Jadi nanti di SPKT itu teman-teman nanti ketemu dengan polisi yang melayani teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman itu nanti akan ditanya kenapa, terus buktinya mana, kira-kira gitulah ya. Dan biasanya di kantor polisi itu ada bagian konseling juga tuh, untuk mengidentifikasi apakah ini pidana atau perdata misalnya teman-teman ya. Jadi di Polsek, di Polres, di Polda, di Mabes Polri itu ada semacam ruang konseling ya, untuk mencari ini ada unsur pidananya tidak sih, atau ini tidak ada perbuatan pidana misalnya begitu. Jadi kembali lagi ke topik awal ya tadi ya, ada pembayaran tidak? Tidak ada teman-teman, tidak ada pembayaran, nggak ada. Jadi teman-teman kalau mau lapor polisi ya lapor aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman setelah laporan terus teman-teman kasih gorengan, kasih kopi gitu ya, itu ya kembali kepada keikhlasan teman-teman. Tetapi secara prinsip tidak ada itu biaya itu ya teman-teman ya, kecuali teman-teman pakai pengacara ya, karena pengacara ini berhak untuk meminta jasa hukum. Nah ini konteks yang lain lagi nih teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman datang kantor polisi mau melaporkan suatu tindak pidana didampingi pengacara, kemudian pengacara itu menerima pembayaran dari teman-teman, itu nggak bisa kita maknai itu fee untuk pembayaran untuk polisi, itu nggak bisa. Jadi bikin laporan polisi itu gratis ya, free of charge ya teman-teman ya. Jadi apalagi ya saya mau bilang ya, oke, misalnya ada pembayaran misalnya ya, asumsinya teman-teman bikin laporan polisi itu dimintai bayaran sama polisi misalnya. Teman-teman bisa melaporkan hal tersebut, kejadian tersebut, peristiwa tersebut ke divisi propam ya, atau kalau di luar eksternal kepolisian itu teman-teman bisa ke ombudsman ya. Nanti kalau teman-teman bisa membuktikan itu nanti ada sanksi secara etik lah ya, kira-kira ya teman-teman ya. Jadi pesan saya, terus minati peningkatan untuk menjadi manusia yang sadar hukum. Oke? Ikuti terus channel ini. Jangan lupa untuk di subscribe ya, ditonton dulu sampai habis baru di subscribe.
Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.